Alhamdulillahilladzi an'ama bi 'ala iman wal Islam. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tawfiqu bihal dunub wa tasrifu bihal qulub wa tanqalahu bihal usul wa tadiru bihal ya'sam wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mansur. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kalimat al-Khabirun Jamaah Jumat Rahimahullah, pada kesempatan Jumat yang sangat berbahagia ini layak kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pencipta semesta raya, muara segala gambar, tambatan semua yang indah. Ya Allah, Rabbi, Tuhan kita, yang dengan besaran kalamnya, yang dengan keagungan kalamnya, insya Allah akan tersentuh semua patut kita melalui relung hati setiap hamba-hambanya yang benar-benar mempunyai kualitas ilmu dan iman, melalui hamba-hambanya yang benar-benar mempunyai dan menjaga kualitas ilmu dan imannya. Dialah Allah Rabbi, Tuhan kita, pemilik rahmannya dan rahimnya. Dengan rahmannya kita pada hari ini diringankan sama Allah untuk melangkahkan kaki kita dari rumah hingga ke rumah Allah ini. Dengan rahmannya kita hari ini masih bisa merasakan iman dan Islam kita. Dengan imannya, dengan rahmannya kita hari ini masih ada rasa kasih sayang kepada sesama, istri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan rahimnya Allah di yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok manusia yang juga seorang pejabat dunia, seorang pejabat yang tidak pernah mendapatkan gaji, seorang guru yang juga tidak pernah mengharapkan yang namanya sertifikasi, apalagi sebuah gaji, seorang pemuka agama atau seorang tokoh yang tidak pernah mendapatkan sedikit pun remunerasi. Itulah Nabi Muhammad. Semuanya karena Allah. Semua berupaya, beliau berdaya upaya untuk menggumulkan kalimatul haq la ilaha illallah tanpa pamrih beliau. Yang penting kalimatul haq la ilaha illallah bisa tersebar, bisa membumi dimanapun bumi itu, sehingga pada saat itu tidaklah berlebihan, hampir lebih dari seluruh dunia beliau kuasai. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita menjadi umat Muhammad, umat terakhir ini. Beruntung sekali kita. Melihat pun juga tidak, bermimpi pun juga belum. Tapi rasanya hati ini adalah sangat cinta kepada beliau. Begitu besar pengorbanan beliau, betapa besarnya beliau berkorban tanpa pamrih itu. Makanya kita merasa beruntung. Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, dan semuanya diabadikan oleh Syekh Ja'far, kalau kita malah berjanji, Safinun lin najatin idza kifta min tufani
kulli adam. Kanjeng Nabi merasa bertanggung jawab bahwa beliau punya perahu, punya bahtera, punya kapal pesiar. Dan bahtera tersebut beliau mengklaim bahwa inilah bahtera yang bisa menyelamatkan kita, tidak hanya di dunia tapi hatta akhirat. Wasafinun likulli najah, kita min tufani kulli adam. Dan bahtera ini bisa menghadang, bisa menghalau derasnya, besarnya badai di lautan. Apa badai? Apa bahtera itu? Bahtera itu adalah Islam, syariat Islam. Maka beruntung bagi kita yang secara konsisten bisa menjaga kualitas iman, kualitas Islam. Kan sudah berapa banyak? Islam banyak, saudara kita banyak, mengaku Muslim banyak. Cuma tak sedikit yang mampu menjaga kualitas itu sendiri. Inilah pentingnya kita bisa menjaga kualitas mutu iman dan amal kita. Amal yang sudah baik kita jaga kualitasnya, konsistennya. Amal yang jelek sudah kita tinggalkan itu. Semua orang punya masa lalu, semua orang punya masa lalu yang salah. Namun mereka juga punya cita-cita harapan di masa depan yang lebih soleh. Itulah, tidak ada manusia yang tidak punya masa lalu yang salah. Tidak ada itu. Tapi setidaknya mereka punya masa depan yang lebih soleh, lebih baik dari apa yang pernah dia lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah. Ayo hadirin rahimakumullah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Tidak hanya sekedar setengah takut, apa seperempat takut. Takutlah kepada Allah dengan full takut. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 3 komponen seorang hamba itu benar-benar takut kepada Allah. Ada 3 komponen. Kalau 3 komponen ini, 3 faktor ini tidak ada pada diri kita, maka rasa takut kita kepada Allah hanya pura-pura, hanya zon, tiada nilai apa-apa. Perhatikanlah, ketika kita sudah komitmen kepada Allah, ya Allah aku takut kepadamu, maka seorang itu harus konsisten dalam hatinya. Ayyutu'a wa la yu'san. Yang pertama adalah ayyutu'a wa la yu'san. Kita waktunya Gusti Allah, takut kepada Allah, tidak seperempat takut, tidak setengah takut, tapi full takutnya kepada Allah. Ayyutu'a wa la yu'san. Saat kita berkomitmen kepada Allah, ya Allah aku bukti padamu, aku takut kepadamu, maka dengan itu pula maka wala yu'san, kita jangan sempat berbuat maksiat, jangan melakukan maksiat apapun sedikit pun. Oke, memang kita umat akhir zaman. Kanjeng Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, nabi yang pertama, tetapi bukan nabi yang diutus paling pertama. Itu Kanjeng Nabi Muhammad, nabi yang pertama, tapi diutus di akhir zaman. Dan nabi yang diutus di akhir yang pertama adalah Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Ada satu cerita disampaikan dalam kitab Nuriyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya. Bapak bisa buka itu, bahwa ada seorang malaikat namanya Jibril. Jibril itu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa biasa. Ketika dia sujud, dia tidak akan mengangkat kepalanya hingga Allah memerintahkan untuk mengangkat kepala itu. Dan itu dilakukan bukannya sehari 2 hari, bukannya seminggu 2 minggu, tapi ribuan tahun. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, tidak pernah aku melihat sepanjang aku menciptakan makhluk yang nilai ketaatannya melebihi engkau. Belum pernah aku menciptakan seorang makhluk yang ketaatannya melampaui engkau ya Jibril. Namun kata ya Jibril, nanti di akhir zaman aku menciptakan seorang nabi, aku mengutus seorang nabi, dan dia punya umat yang umurnya tidak panjang. Wis umurnya ora dawa, hobi maksiat. Itu umat Muhammad. Itu kata Allah. Aku akan mengutus seorang nabi di akhir zaman, Nabi Muhammad, dan umatnya tidak panjang usianya. Ingat, kita umat Muhammad tidak panjang usianya. Sudah tidak panjang, hobi pula maksiat. Itulah umat Muhammad. Namun demikian dia Jibril, sekalipun dia umat Muhammad ahli maksiat, tetapi ibadahnya jauh lebih aku sukai daripada ibadahmu. Pertimbangannya apa?
Jibril beribadah kepada Allah, tidak pernah mengangkatkan kepalanya kalau Allah belum memerintahkan. Itu adalah inisiatif Jibril sendiri. Rasa takutnya Jibril kepada Allah, makanya beliau merasa perlu untuk beribadah semaksimal mungkin, bahkan bertahun-tahun, ribuan tahun Jibril. Tetapi umat Muhammad, walaupun selalu hobi bermaksiat, namun ketika bersolat 2 rakaat, namun karena itu perintah, maka jauh itu lebih disukai Allah. Untuk itu, maka kita merasa beruntung bagi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad sudah berkami dengan Allah? Kanjeng Nabi sudah berkami dengan Allah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini memorandum of understanding Kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah. Gusti, umatku adalah umat yang senantiasa bermaksiat. Untuk itu, segera berbuat khata, berbuat kesalahan, kiranya mau mengampuni, dan Allah mengampuni. Untuk itu ya hadirun, mari kita konsisten mengamalkan, melaksanakan bahwa ayu tu'a wala yusra. Sekali kita mengatakan aku takut kepada Allah, wala yusra, jangan kita berbuat maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyashkura wala kafar, selalu bersyukur kepada Allah, tidak kufur sama Allah, apapun kondisinya, dengan siapapun, dalam kondisi apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, entah kaya, entah miskin, entah sedang berada atau sedang tidak berpunya, entah sedang berkesempatan atau bahkan malah kesempitan, kita tetap konsisten bahwa kita bersyukur kepada Allah. Apapun kondisinya, kita harus bersyukur kepada Allah. Antara kaya dan miskin sama saja. Yang kaya berarti Allah sedang menganugerahkan kepada dia agar dia bisa bersyukur atau malah kufur. Yang belum kaya, yang dikasih kesempitan, dia bisa sabar atau tidak, atau malah lebar. Intinya kaya dan miskin sama-sama mendapat anugerah dari Allah. Beruntunglah yang kaya namun dia bisa bersyukur. Dan beruntunglah yang masih berkesempitan, namun dia tetap sabar, sehingga siapa tahu dengan jalan sabar itu merupakan jalan terbaik dia untuk menuju jalan Jannatul Ma'wa yang di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyadhkurullah wala yansa. Kita harus senantiasa ingat kepada Allah dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Ingat kepada Allah. Bukankah tadi Muqaddimah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan juga beliau, ingat pada Allah. Dzalikum khairul lakum la'allakum tafakkarun, la'allakum ta'qilun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Apabila sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ardi, silahkan menebar ke bumi, cari nafkah, cari ma'asyah, yang dagang terus dagangnya, yang bertani terus bertaninya, dan sebagainya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ajak kalian wabtaghu min fadlillah. Semuanya tadi dalam rangka apa? Mencari ridha Allah. Yang dagang tetap wabtaghu min fadlillah, jangan tak rugi, jangan juga mengharap untung, tetap wabtaghu min fadlillah. Kalau orang dagang dapat untung itu masih ada dua komponen. Untung itu adanya halal, adanya haram. Tetapi manakala kita sudah komitmen pada Allah, wabtaghu min fadlillah, kalau fadl orang untung pasti halal dan thayyiban mubarakah. Dan yang terakhir, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah semuanya. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyak mungkin. La'allakum tuflihun, agar kita senantiasa menjadi hamba yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.
wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisam wa bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal khatirun, beringat Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhalladzina ya ayuhan nas ubudu rabbakum, sembahlah Allah. Allah adalah Rabbmu, Rabb kita semua. Gonjang-ganjing dunia adalah kehendak Allah. Ketika Allah sudah menyampaikan inna zalzalat sa'ah, gonjang-ganjingnya atau getaran bumi itu adalah Allah yang akan menggetarkan bumi, Allah yang akan memporak-porandakan bumi, dan Allah akan menggoncang-goncangkan bumi. Dan itu semua akan menjadi kehendak Allah dan pasti akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi memuntahkan semua isi perutnya. Wa qala al-insanu ma laha, pada saat itu manusia berkata, ada apa bumi seperti ini? Ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, saat itulah bumi protes. Bumi sebar WA, bumi berkata, bumi berkabar bahwa aku begini karena perintah Allah, dan aku akan mengabarkan olah tingkah kalian, amal baik kalian, amal jelek kalian, dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, aku kabarkan saat itu juga. Disitulah bahwa yaumul qiyamah akan kita hadapi cepat atau lambat, dan bumi akan mengabarkan. Untuk itu, jangan pernah bertanya kapan yaumul qiyamah itu terjadi, tapi akan lebih baik seberapa siapkah kita untuk menghadapi yang besar, hari yang mudah-mudahan kita tidak pernah mengalaminya, karena itu hanya orang-orang yang kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah, fasik kepada Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang besar, yang mulia pasti akan dihadapi dan pasti akan terjadi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa menjaga kualitas iman, ilmu dan takwa kita. Dan sebelum akhir kehidupan kita mendapatkan taubatan nasuha dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa 'ala innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Ibdi 'anil dayni wa aghnina minal faqri, ibdi 'anil dayni wa aghnina minal faqri, ibdi 'anil dayni wa aghnina minal faqri. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka lika wa anta tamtazil da'ala. Allahumma ya yassir kulli 'asir wa yajbir kulli kathir wa yasrah kulli farid wa yaqum kulli du'aif wa yaqamal kulli bakhil yassir 'alaina kulli 'asir yassir 'alaina kulli 'asir fatasir yassir
عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير، حاجتنا إليك كثير يا رب، حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير. ربي إني مغلوب فانتصر، واجبر قومي يا منكسر، واجبر شمل يا منتظر، إنك أنت الرحمن المقتدر. اكفنا يا كافي، اكفنا يا كافي، اكفنا يا كافي، وعن عبدك المقتدر، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. إن الشرك ظلم عظيم، والله يريد ظلما للعباد، فقطع دبر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.